Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Resident Evil Welcome to Raccoon City. Film ini akan mengisahkan tentang perusahaan farmasi yang bernama Umbrella Corporation. Perusahaan ini didirikan di sebuah kota terpencil bernama Kota Raccoon. Dan semenjak perusahaan tersebut berada di Kota Raccoon, seketika seluruh masyarakat di tempat tersebut mengalami hal aneh di dalam tubuh mereka. Baiklah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah panti asuhan dari perusahaan Umbrella. Kemudian diperlihatkan seorang wanita yang tiba-tiba terbangun karena ada seseorang yang menyentuhnya. Wanita ini bernama Claire. Claire mengatakan kepada kakaknya yang bernama Chris jika ada seseorang yang menyentuhnya. Namun, Chris malah mengatakan jika Claire hanya sedang bermimpi. Kemudian, mereka berdua pun memutuskan untuk kembali tidur. Namun, pada saat tengah malam, Claire tiba-tiba terbangun dan mengikuti arah dari seseorang yang membangunkannya. Kemudian, setelah Claire melewati ruangan demi ruangan, dirinya pun merasa aneh dengan sebuah ruangan yang terlihat sunyi dan tak berpenghuni. Kemudian, Claire mendatangi sebuah tenda yang di dalamnya ada seseorang yang memakai kostum yang cukup aneh. Orang tersebut mengenalkan dirinya jika dia bernama Lisa. Kemudian, saat Claire akan masuk ke dalam tenda tersebut, tiba-tiba datanglah dokter di tempat tersebut yang bernama Dr. William. Dari sebuah arah, kakak dari Claire atau Chris mengatakan jika Claire suka sekali tidur dengan berjalan. Maka dari itu, Chris memohon agar Dr. William tak menghukum adiknya. Kemudian, Dr. William pun menyuruh mereka berdua untuk kembali ke tempat tidur mereka masing-masing. Lalu, saat Claire sedang tidur, tiba-tiba dirinya terbangun setelah melihat salah satu boneka di sebelah ranjang tidurnya. Dan kemudian, kita pun beralih ke beberapa tahun kemudian. Di sini terlihat Claire yang sudah tumbuh menjadi wanita dewasa. Pada saat itu, Claire sedang menumpang sebuah truk untuk menemui kakaknya di Kota Raccoon. Belum jelas mengapa Claire bisa keluar dari Kota Raccoon tersebut. Kemudian, saat mereka berdua tengah berbincang, muncullah wanita aneh yang tiba-tiba menyeberang ke tengah jalan. Tanpa disengaja, wanita tersebut pun harus terkena tabrakan dari kendaraan truk yang dinaiki oleh Claire. Kemudian, saat mereka berdua mengecek wanita tersebut, sialnya wanita tersebut pun mengalami luka yang cukup serius. Supir truk yang panik pun kemudian berencana pergi dari sana. Namun, wanita tersebut pun tiba-tiba kembali bangkit dengan perilaku yang sangat aneh. Claire dan supir truk yang sedang berbincang pun belum menyadari jika wanita tersebut kini kembali hidup. Kemudian diperlihatkan anjing dari supir truk yang menjilati bekas darah dari wanita tersebut. Claire dan supir truk yang melihatnya pun merasa aneh dengan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Kemudian mereka pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Setelah itu, kita beralih ke seorang pria yang bernama Leon. Leon merupakan seorang anggota polisi baru yang bertugas di Kota Raccoon. Kemudian, saat Leon mendatangi sebuah bar, dirinya dijahili oleh ketiga temannya yang bernama Jill, Wesker, dan Ricard. Mereka bertiga merupakan anggota senior dari kepolisian di Kota Raccoon. Sedangkan Leon, dia merupakan anggota baru yang dipindahkan ke Kota Raccoon. Kemudian, setelah beberapa saat, datanglah kedua polisi yang berpatroli yang mendatangi bar tersebut. Polisi tersebut mengatakan jika area pegunungan atau tempat perusahaan Umbrella telah terjadi kejadian yang cukup aneh. Kemudian, mereka semua pun bergegas kembali ke kantor mereka masing-masing. Saat Leon akan pergi, dirinya melihat mata dari penjaga bar yang tiba-tiba mengeluarkan sedikit darah. Wanita tersebut mengatakan jika hal ini sudah biasa terjadi di kota tersebut.
Jelas hal ini pun membuat Leon merasa kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sebab Leon adalah anak baru di kota tersebut. Kemudian dari suatu arah muncullah sebuah burung gagak yang tiba-tiba menabrak jendela di bar tersebut. Kemudian kita beralih ke Claire. Di sini terlihat Claire yang sudah tiba di depan rumah dari kakaknya atau Chris. Kemudian Claire pun menuruni truk tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Supir. Di lain sisi, anjing dari Pak Supir tiba-tiba berperilaku aneh dan menggigit tangan dari Pak Supir tersebut. Kalau masih ingat, anjing ini sebelumnya telah menjilati darah seseorang yang ditabrak oleh Pak Supir tersebut. Kembali ke Claire, di sini dia pun telah tiba di depan rumah dari kakaknya. Namun, ketika Claire melihat rumah di sebelahnya, dia melihat seseorang yang berwajah aneh. Merasa jika ada yang tak beres, Claire pun kemudian membobol rumah kakaknya agar dirinya bisa segera masuk ke rumah tersebut. Kemudian, setelah tiba di dalam rumah kakaknya, Claire pun memanggil-manggil nama dari Chris. Kemudian, dari suatu arah, muncullah Chris yang terkejut setelah melihat Claire berada di dalam rumahnya. Sebab Chris sebelumnya sudah mengunci pintunya. Chris kemudian bertanya tentang bagaimana Claire bisa masuk ke dalam rumahnya. Namun, Claire mengatakan jika ada yang lebih penting dari semua ini. Claire kemudian menunjukkan sebuah rekaman seseorang yang bernama Ben. Dia merupakan seorang profesor yang memiliki konspirasi mengenai kota Rakon. Ben menjelaskan jika perusahaan farmasi atau umbrella yang didirikan di kota Rakon memiliki sebuah rahasia, yaitu meracuni seluruh penduduk di kota Rakon melewati sebuah aliran air. It's crazy and probably dangerous. Your conspiracy theories. Kemudian kita beralih ke sebuah keluarga yang sedang berada di rumahnya. Kalau masih ingat, dia adalah Dr. William yang berada di awal film sebelumnya. Dr. William kemudian mengajak keluarganya untuk segera pergi dari kota tersebut. Dari raut wajahnya, Dr. William seperti menyembunyikan sesuatu yang akan terjadi di kota Rakon. Kemudian, dari sebuah tempat terdengar sebuah siaran dari perusahaan umbrella jika seluruh penduduk di kota Rakon disuruh agar tetap berada di dalam rumah mereka masing-masing. Chris yang seorang polisi pun kemudian berpamitan kepada Claire jika dirinya akan pergi ke tempat kerjanya. Dan Chris juga menyuruh Claire agar tetap berada di dalam rumahnya. Kemudian saat Claire akan mengambil segelas air, dirinya melihat seseorang dari luar pintu masuk yang menuliskan sebuah pesan dengan darah di tangannya. Kemudian saat Claire akan memeriksa ke bawah meja, tiba-tiba orang sebelumnya menerobos masuk dan mencoba menyerang Claire. Claire pun hampir saja tergigit di bagian lehernya. Beruntungnya Claire dapat melawan orang tersebut. Kemudian Claire pun berlari ke sebuah bengkel kakaknya dan memakai sebuah sepeda motor dari kakaknya tersebut. Kemudian diperlihatkan waktu yang mulai tengah malam. Lalu diperlihatkan Chris yang kini berada di kantor kepolisiannya. Seorang ketua polisi menjelaskan jika banyak sekali laporan mengenai penduduk kota Rakon yang tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Penyakit ini sebenarnya telah terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun, ketika perusahaan farmasi umbrella berhenti bekerja, seluruh penduduk di kota Rakon tiba-tiba mengalami gejala penyakit yang cukup aneh. Merasa jika semua ini ada kaitannya dengan perusahaan umbrella, ketua polisi itu pun menyuruh mereka semua untuk menyelidiki ke tempat perusahaan umbrella tersebut. Beralih ke Wesker, di sini dia mendapatkan sebuah pesan dari seseorang jika kota Rakon akan mengalami kehancuran tepat pukul 6 pagi. Kemudian diperlihatkan Dr. William yang bertemu dengan Claire di tengah jalan. Seketika Claire pun teringat masa lalunya ketika dirinya melihat wajah dari Dr. William, yang mana
Saat Claire masih kecil, Dr. William beralasan jika Claire akan didatangi oleh sebuah keluarga yang akan mengadopsinya. Di sisi lain, terlihat supir truk sebelumnya yang kini mulai berubah menjadi seseorang yang berperilaku aneh, yang tak lain jika dirinya mulai berubah menjadi seorang zombie. Supir truk tersebut kemudian menjatuhkan truknya tepat di depan kantor kepolisian. Leon yang berjaga pun tak mendengar apapun dari luar kantor kepolisian, sebab dirinya sedang mendengarkan sebuah musik. Kemudian saat truk tersebut telah meledak, keluarlah supir truk dengan keadaan tubuhnya yang telah terbakar. Dari suatu arah, muncullah ketua polisi yang kemudian menembak supir truk tersebut. Leon pun merasa aneh dengan keadaan yang sedang terjadi. Kemudian, Leon pun mengunci pintu gerbang kepolisiannya, berharap tak ada orang yang memasuki kantor kepolisiannya secara tiba-tiba. Di ruang kerjanya, Leon bertanya kepada ketua polisinya yang akan pergi ke suatu tempat. Ketua polisi tersebut kemudian memberikan jabatannya kepada Leon. Jelas hal ini membuat Leon semakin kebingungan. Saat Leon bertanya tentang apa yang sedang terjadi, ketua polisi itu pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Beralih ke Chris dan beberapa temannya, di sini dirinya menaiki sebuah helikopter untuk menuju ke tempat perusahaan Umbrella yang sudah tak berpenghuni. Kemudian, ketika Chris dan kawan-kawannya sudah mendarat, mereka semua merasa ada yang aneh di tempat tersebut. Mereka semua juga menemukan sebuah mobil yang masih dalam keadaan hangat. Dengan kata lain, ada seseorang yang juga berada di tempat tersebut. Merasa ada hal yang aneh, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam perusahaan Umbrella tersebut. Kembali ke ketua polisi, di sini dirinya berencana pergi ke luar kota Raccoon. Namun, beberapa anggota militer malah menembaki seluruh kendaraan yang berencana pergi ke luar kota Raccoon. Ternyata, anggota militer tersebut merupakan pasukan dari perusahaan Umbrella. Kembali ke Leon, di sini dirinya melihat beberapa orang di depan pintu gerbang kepolisian. Leon merasa aneh dengan tingkah laku dari orang tersebut. Beralih ke ketua polisi, di sini dia yang kembali ke parkiran mobil, tiba-tiba mendengar suara aneh dari suatu tempat. Kemudian, dia pun berencana mengecek ke setiap sisi demi sisi. Namun, saat ketua polisi tersebut mengecek ke bawah mobil, tak disangka ada sebuah anjing yang berperilaku aneh berusaha menyerangnya. Kemudian, dari suatu arah muncullah Claire yang membunuh anjing tersebut. Leon yang juga tiba di tempat tersebut, kemudian mengajak mereka semua untuk melihat beberapa orang yang berada di luar pintu gerbang kepolisian. Claire kemudian mengatakan jika jalan keluar dari kota Raccoon semuanya telah ditutup oleh pasukan dari Umbrella. Kemudian terlihat waktu yang sudah pukul 2 pagi. Di sini terlihat Chris dan beberapa temannya yang mulai memasuki ruangan demi ruangan. Kemudian ketika mereka memasuki sebuah ruangan di perusahaan Umbrella, mereka melihat seseorang yang sedang memakan manusia. Orang tersebut tak lain adalah seorang zombie. Chris yang melihatnya pun langsung menembak orang tersebut. Di lain sisi, Richard yang berada di ruangan lainnya tiba-tiba diserang oleh beberapa zombie. Kemudian diperlihatkan supir dari helikopter yang tiba-tiba diserang oleh salah satu zombie di tempat tersebut. Beralih ke Wesker dan Jill, di sini mereka berdua berencana mengecek ke sebuah ruangan. Kemudian diperlihatkan Wesker yang mencoba sebuah kode mengenai jalan rahasia di tempat tersebut. Jelas hal ini membuat Jill merasa penasaran. Namun dari suatu arah tiba-tiba muncul helikopter yang menabrak ke arah mereka. Kemudian diperlihatkan waktu yang sudah pukul 2:30 pagi. Di sini terlihat Leon bersama Claire yang sedang mencari senjata di tempat tersebut. Kemudian, Leon pun berusaha mendatangi sebuah tempat, yaitu tempat para tahanan berada. Tak disangka,
ternyata ada seseorang yang merupakan teman dari Claire. Dia adalah Ben yang berada di awal film tadi. Ben memohon kepada Leon agar dirinya segera dibebaskan. Ben menjelaskan jika dirinya sudah memprediksi jika semua ini akan terjadi, sebab Ben dipenjara karena dirinya mengetahui rahasia dari perusahaan Umbrella. Lalu, ketika Leon membuka pintunya, tiba-tiba muncul seorang zombie yang menyerang Ben dan membuatnya tewas seketika. Dari suatu arah, muncullah Claire yang menembak zombie tersebut. Claire tak menyangka jika orang yang dia cari-cari kini telah mati. Kemudian, mereka berdua pun mendatangi ketua polisi di tempat tersebut. Ternyata, helikopter yang menabrak Jill dan Wesker adalah helikopter yang akan menjemput ketua polisi dan beberapa orang lainnya. Beralih ke Wesker, di sini dirinya yang sudah sadar, kemudian mengajak Jill untuk pergi dari sana. Wesker menjelaskan jika kota Raccoon akan hancur dalam 3 jam lagi. Jill kemudian bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Wesker pun menjelaskan jika perusahaan Umbrella memberikan uang suap kepada pemimpin Raccoon untuk mendirikan perusahaannya. Para petinggi kota Raccoon tak bisa menolak uang yang diberikan oleh perusahaan Umbrella yang berjumlah berlipat-lipat. Kemudian, Jill pun mengajak Wesker untuk mencari teman mereka sebelumnya. Namun, Wesker tak mau menuruti permintaan dari Jill. Wesker tetap memutuskan untuk pergi lebih dulu dari tempat tersebut. Kembali ke kantor kepolisian, di sini terlihat para zombie yang mulai berdatangan. Ditambah lagi, pintu gerbang kepolisian tersebut juga berhasil dijebol oleh para zombie. Kemudian, dengan sangat panik, ketua polisi itu pun mengajak Leon dan Claire untuk pergi ke suatu tempat. Polisi tersebut menjelaskan jika ada suatu jalan untuk menuju ke perusahaan Umbrella, yaitu jalan pintu asuhan dari Umbrella yang berada di belakang kantor kepolisian. Saat memasuki tempat tersebut, Claire pun seketika teringat dengan masa lalunya dahulu. Dari suatu arah, Leon melihat seseorang yang berkostum aneh. Orang tersebut tak lain adalah Lisa yang berada di awal film sebelumnya. Kemudian, saat Claire akan mengeceknya, tiba-tiba ketua polisi menghilang dari belakang mereka. Ketua polisi tersebut kemudian terjatuh dari atas ruangan dengan kondisi tubuh yang mengerikan. Ternyata, ada seekor makhluk aneh di tempat tersebut. Kemudian muncullah Lisa yang tiba-tiba mengajar dan membunuh makhluk tersebut. Setelah itu, Lisa pun menemui teman masa kecilnya atau Claire. Ternyata, Lisa ini adalah seseorang yang merupakan objek percobaan dari Dr. William. Dan dirinya menjadi seperti ini karena eksperimen yang dilakukan oleh Dr. William. Lisa kemudian menunjukkan jalan rahasia untuk menuju ke tempat perusahaan farmasi yang berada di tempat tersebut. Kemudian, Claire dan Leon pun bergegas untuk menuju ke tempat tersebut. Kembali ke Chris, di sini dirinya berusaha membunuh beberapa zombie di tempat tersebut. Kemudian, saat Chris terdesak, datanglah Jill yang menolong Chris tepat pada waktunya. Kembali ke Claire, di sini dia bersama Leon menemukan sebuah fakta mengenai perusahaan Umbrella tersebut, yang mana perusahaan Umbrella ini menjadikan anak yatim piatu sebagai objek percobaan. Oleh sebab itulah, perusahaan Umbrella ini mendirikan panti asuhan bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Kemudian, diperlihatkan Dr. William yang berada di sebuah ruangan. Di tempat tersebut, Dr. William mencoba mengambil beberapa obat yang entah untuk apa. Setelah itu, muncullah Wesker yang mengancam Dr. William agar dia menyerahkan obat tersebut kepada Wesker. Namun, Dr. William malah menembak Wesker tepat di dadanya. Namun, Wesker juga berhasil membalas tembakan yang membuat Dr. William pun sekarat. Di sisi lain, Dr. William berhasil menyuntikkan sebuah obat ke dalam tubuhnya. Kemudian,
saat Wesker akan menembak anak dari Dr. William, datanglah Jill yang kemudian menembak Wesker hingga dia sekarat. Wesker mengatakan jika ada sebuah kereta bawah tanah yang menuju ke sebuah kota yang aman dari wabah zombie tersebut. Kemudian diperlihatkan Dr. William yang tiba-tiba kembali hidup lagi. Kemudian Dr. William yang sudah bangkit kembali pun berencana mencari keberadaan dari Chris. Namun Chris pun berhasil tertangkap oleh Dr. William. Dari sebuah arah datanglah Claire bersama Leon yang kemudian menembaki tubuh dari Dr. William. Kemudian saat Dr. William telah tewas, mereka pun bergegas untuk menuju ke kereta yang dikatakan oleh Wesker. Wesker pun kemudian menjalankan kereta tersebut menuju ke kota yang ada di jalan keluar kereta tersebut. Dan kini seluruh kota Raccoon pun berhasil dihancurkan. Di lain sisi, muncullah Dr. William yang kembali bangkit lagi. Namun, kali ini Dr. William sudah sepenuhnya berubah menjadi monster yang mengerikan. Dari suatu arah, muncullah Leon yang membawa sebuah peluncur roket. Dan Dr. William pun seketika hancur tak tersisa setelah terkena peluncur roket tersebut. Dan kini, mereka semua pun berhasil selamat dari penghancuran tempat di kota Raccoon. Kemudian mereka semua pun keluar dari lorong kereta tersebut dengan selamat. Lalu di bagian post kredit diperlihatkan Wesker yang kembali hidup. Namun Wesker tak bisa melihat apa-apa dengan kedua matanya. Seorang wanita kemudian mengatakan jika hal ini merupakan efek samping ketika membangkitkan seseorang. Wanita tersebut kemudian memberikan sebuah kacamata aneh yang membuat Wesker bisa kembali melihat. Dan wanita tersebut mengenalkan namanya jika dia bernama Ada Wong. Dan kemudian film pun berakhir.